Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala usahanya dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Di video kali ini kembali Jojo Entertainment akan mengulas dan mengungkap tentang kiprah dari seorang aktor tampan di era 1990-an nih kawan. Namanya melejit sekali setelah ia memerankan salah satu tokoh sebagai sosok remaja atau pemuda yang tampan yang bernama Si Boy. Siapakah dia? Dia adalah Ongky Alexander Ongky Alexander ini adalah salah satu pemeran pria senior nih kawan yang berkebangsaan Indonesia. Pria yang merupakan lulusan SMA Kolese Canisius ini menikahi dengan Paulia Ayustina Saroinsong yang umurnya lebih tua dari Ongky Alexander sendiri, yaitu jaraknya antara 10 tahunan jadi lebih tua si perempuan yang dinikahinya ini nih kawan. Dan mereka pun dikaruniai seorang putri nih. Namun pernikahan kakak dari Jonathan Mulla ini tidak bertahan lama nih kawan. Pernikahannya tidak langgeng setelah mereka resmi bercerai pada tahun 2016 di tanggal 26 Oktober, yakni 3 hari sebelum hari ulang tahun pernikahannya yang ke-21. Oke kawan-kawan di sini nanti Jojo Entertainment akan mengulas dan membahas tentang karirnya di dunia layar lebar atau seni peran. Yuk kita simak video ulasannya. Cak. Mereka harus diajar balik, gue gak terima lu diginiin. Ini urusan gue dan gue gak mau lo terlibat. Ya bisa boy, gue jangan ikut campur. Film catatan Si Boy memang sangat fenomenal dan terkenal sekali di Indonesia nih kawan, khususnya para pemuda dan pemudi di Indonesia yang saat ini sudah mendekati ke era digital dan era modernisasi. Bahkan film ini banyak sekali di remake oleh para produser-produser ternama di Indonesia. Salah satunya adalah MD Entertainment. Di sini Jojo Entertainment akan mengulas tentang sosok siapa Ongky Alexander tersebut langsung aja kawan-kawan. Ongky Alexander lahir pada tanggal 29 September 1965 yang bernama lengkap Diki Alexander Herianto Sapardan yaitu di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Untuk pekerjaannya sendiri, beliau menggeluti dunia akting atau seni peran, yaitu sebagai seorang aktor. Dan untuk tahun aktifnya, beliau mulai berkarir di debut karyanya yang pertama pada tahun 1987 hingga saat ini. Yakni istrinya yang bernama Paula Ayustina Saroinsong yang menikah pada tahun 1995 dan bercerai pada tahun 2016. Mereka dikaruniai satu orang anak yaitu dari untuk keluarganya sendiri Jonathan Mulia sebagai adiknya. Ini Sore Boy, Tante. Teman kuliahku. Lamina Boy? Iya. Gak bisa sabar banget lu. Tadi sibuk pacaran sini berdua, mateng-mateng tahu. Dan beliau juga pernah menjadi cover di beberapa majalah dan juga tabloid nih kawan, yakni majalah Hai edisi Desember pada tahun 1995.
Beliau juga pernah menjadi cover majalah Forum Keadilan ya di edisi November pada tahun 1995 dengan judul covernya Siapa Meneror Mereka. Kemudian ada tabloid Wanita Indonesia di edisi 26 Mei hingga 1 Juni 2003 yakni sebagai back cover ya. Dan beliau juga pernah bermain atau berkiprah di layar kaca ya, yakni diantaranya sebuah sinetron miniseri ya. Di antara sinetron-sinetron yang diperankan beliau adalah yang berjudul Ceplas-Ceplos, kemudian Saat Memberi, Saat Menerima, dan ada juga Selangkah Demi Selangkah, serta Sebuah Permintaan. Dilanjut Surga di Telapak Kaki Ibu dan juga Untukmu Segalanya serta Simponi Dua Hati. Oke kawan-kawan, di pembahasan selanjutnya Jojo Entertainment akan mengulas atau membahas tentang catatan dari filmografi beliau ya, yakni beliau mengawali debut karya yang pertama lewat dunia seni perannya yakni pada tahun 1987 dalam sebuah film layar lebar yang berjudul Catatan Si Boy, dan langsung memerankan tokoh utamanya sebagai si boy, pemuda yang tampan dan terkenal sebagai playboy. Kemudian pada tahun 1988 ada Lintar Ketika Musim Duren Tiba yang berperan sebagai Ongki. Dan di tahun ini juga, di tahun 1988 ada Catatan Si Boy yang kedua, kembali Ongki Alexander memerankan tokoh utama yakni sebagai si boy. Dilanjut pada tahun ini juga ada film layar lebar yang berduet dengan Didi Petet ya, yaitu yang berjudul Namaku Joe ya. Ongki Alexander berperan sebagai Tony. Dan di tahun ini pula ada Pacar Ketinggalan Kereta yang berperan sebagai Heru. Selang 1 tahun, yakni pada tahun 1989 ada Kristal Cinta. Kemudian di tahun ini juga ada Catatan Si Boy yang ketiga. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Pada tahun 1990 ada Catatan Si Boy yang keempat yang berperan sebagai Boy, dan juga di tahun ini juga ada Ribo dan Robby yang berperan sebagai Roy. Selang 1 tahun, yakni di tahun 1991 ada film yang berjudul Bukan Main. Nah, beliau berperan sebagai Johan. Kemudian di tahun ini juga ada Catatan Si Boy yang kelima nih kawan-kawan. Nah, beliau kembali berperan sebagai tokoh utama yakni si Boy. Dilanjut pada tahun yang sama juga ada Taksi juga nih yang berperan sebagai Raymond. Pada tahun 1992 ada Pelangi di Nusa Laut yang berperan sebagai Mayor Seno. Kemudian di tahun 2005 ada Apa Artinya Cinta yang berperan sebagai Papa Alisa. Dan lama cukup vakum, beliau kembali di tahun 2011 ada film yang berjudul Catatan Harian Si Boy. Di film ini kembali beliau memerankan sosok karakter dari si Boy ya. Hai. Mingkem, entar laler maskap. Kasihan lalernya. Bes. Boy, mobilku mogok. Kamu bisa anterin aku pulang gak? Yaps, kiprah dari seorang Ongki Alexander ya dalam film-filmnya yang bertemakan muda-mudi di era 80 bahkan 90-an ya. Namanya cukup tenar sekali kala itu dan bahkan menjadi ikonik para remaja-remaja di tahun 90-an nih kawan. Semoga para pecinta film tanah air dapat terhibur dengan info-info yang kami suguhkan lewat video kali ini. Dan juga semoga terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Bye.